Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi dzawil karamat, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, saat ini kita masih berada dalam suasana bulan suci Ramadan, yang mana Ramadan ini adalah notabene tamu dari Allah yang diutus untuk manusia. Layaknya sebagaimana tamu, maka kita seluruh umat Islam wajib memuliakannya, wajib menghormatinya. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamu. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Ramadan ini adalah tamu kehormatan bagi umat Islam. Terbukti semua umat Islam di penjuru dunia di saat memasuki bulan Ramadan, mereka berucap marhaban ya Ramadan, selamat datang. Kita kaum muslimin wajib menghormatinya. Kalau kita katakan misalnya kita kedatangan tamu agung, teman kita, saudara kita, maka tentunya kita tuan rumah menghormatinya dengan memberi fasilitas semampu kita, dengan memberikan fasilitas yang ada di rumah kita. Kita berikan makan yang enak, kita beri tempat tidur yang nyaman, begitu seterusnya. Itu bila tamunya adalah manusia. Ramadan ini tamu agung bagi seluruh umat manusia. Maka dari itu wajiblah tentu bagi kita untuk memuliakannya. Lantas bagaimana cara memuliakan bulan Ramadan? Tentunya dengan mengisi semua bentuk ibadah kepada Allah. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan di bulan suci ini dengan tujuan yaitu memuliakan bulan Ramadan. Yang pertama, mengerjakan sholat 5 waktu. Saudara sekalian, jangan sampai kita mentang-mentang puasa itu menahan lapar, kemudian kita meninggalkan sholat 5 waktu. Jangan. Karena apa? Karena sholat 5 waktu itu di bulan Ramadan berkali-kali lipat pahalanya. Begitu pula bagi yang meninggalkannya, maka juga berkali-kali lipat dosanya. Maka dari itu jangan sampai kita lupa sholat 5 waktu. Tentunya sholat yang masih pada waktunya. Zuhur dikerjakan waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Lantas apa amalan kedua yang bisa kita kerjakan dalam rangka memuliakan Ramadan? Yaitu berbuat atau beribadah sunnah yang mengelilingi sholat fardu. Apa itu? Ya tentunya sholat sunnah qabliyah ba'diyah. Saudara sekalian, jangan remehkan pahala daripada sholat sunnah qabliyah ba'diyah. Apalagi itu terjadi pada bulan Ramadan. Ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, qabliyah subuh, begitu seterusnya. Jangan sampai kita meninggalkan ba'diyah isya karena memburu sholat tarawih. Jangan, karena ba'diyah isya itu menempati posisi kedua daripada sholat tarawih. Yang ketiga, amalan apa yang bisa dikerjakan?
yaitu amalan khusus yang terjadi di bulan Ramadan, amalan khusus yang memungkinkan pengerjaannya di bulan Ramadan. Apa itu? Yaitu berbuka puasa. Saudara sekalian, berbuka puasa oleh Nabi dianjurkan untuk bersegera, manakala sudah tiba waktunya tentunya. Jangan sampai kita menunda-nunda sampai Isya misalnya. Selain berbuka, kita juga disunnahkan untuk bersahur. Oke lah, kita kuat misalnya anak-anak sekarang ini, anak-anak muda, karena merasa ngantuk misalnya, kemudian bilang masih kuat bila tidak bersahur. Maka jangan begitu, karena sahur itu sendiri merupakan anjuran dari Nabi. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bermakan sahurlah, karena di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Amalan apalagi yang bisa dikerjakan? Ini selanjutnya adalah sholat tarawih. Saudara sekalian, jangan, menurut saya pribadi, jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat tarawih. Ya, walaupun itu hukumnya sunnah, tetapi kalau kita berucap, itu kan sunnah, tidak wajib, maka sesuai yang dikatakan di dalam kitab Marokil Ubudiyah, at-tahawun alal mandub, itu khosir, bahwa mengabaikan atau menganggap sepele persoalan sunnah itu merupakan sebuah kerugian terhadap diri kita sendiri. Bukankah kita hidup di dunia ini sifatnya adalah mengumpulkan pahala dan pahala dalam bentuk ibadah? Selain tarawih, jangan sampai kita kemudian memperolok-olok yang lain. Kamu tarawihnya 11, saya 20. Tidak boleh begitu. Kenapa? Karena baik tarawih 11 maupun 20 itu sama-sama ada dasarnya dan sama-sama ada pahalanya. Hanya saja pesan saya itu tadi, jangan sampai meremehkan tarawih kemudian tidak ikut tarawih. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, selanjutnya adalah mengerjakan amalan sunnah yang itu mungkin hanya mampu dilakukan di saat bulan Ramadan. Apa itu? Yaitu tadarrus Al-Quran. Mungkin sebagian besar kita kaum muslimin akan semangat atau akan mampu membaca Al-Quran 1 juz semalam, dalam waktu semalam, itu hanya ada di bulan Ramadan. Ya, tidak apa-apa, karena memang bulan Ramadan itu kaum muslimin sangat ringan sekali untuk mengerjakan atau untuk berbuat kebaikan. Berbeda dengan bulan yang lain, mungkin tidak kuat satu juz. Selanjutnya, selain tadarrus, adalah juga melantunkan zikir. Zikir ini bermacam-macam, ada yang baik berupa membaca tasbih, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, atau membaca takbir, atau membaca tahlil. Terlebih adalah memperbanyak membaca sholawat minimal 1000 kali dalam sehari semalam. Sholatnya sholawat Jibril saja, tidak usah sholawat yang panjang-panjang. Ditambah lagi amalan sunnah yang dapat dikerjakan adalah sholat hajat. Ada lagi sholat tahajud yang dikerjakan misalnya jam 2 jelang sahur atau jam 3 jelang sahur. Dan masih banyak lagi perbuatan sunnah yang dapat kita kerjakan, yang mana semuanya itu adalah semata-mata untuk memuliakan bulan Ramadan. Sebab kembali lagi ke awal tadi saya bilang, Ramadan adalah tamu istimewa bagi kaum muslimin.
dan sudah seyogianya kaum muslimin adalah memuliakannya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Lantas bagaimana kaum muslimin yang tidak mengisi hari-hari Ramadan dengan kebaikan, yang tentunya artinya adalah tidak memuliakan bulan Ramadan, berarti adalah termasuk tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Saudara sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.